Berlatar di sebuah kolam renang terbengkalai, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah agensi sedang melakukan syuting pembuatan iklan. Mereka hanya mendapatkan izin 1 hari berada di sana sebelum penjaga kolam menutup kembali tempat tersebut. Dan kisah akan berfokus pada salah satu kru bernama Dai yang bertugas mengatur pencahayaan saat syuting sedang berlangsung. Ia memiliki seorang pacar bernama Yuli yang kebetulan membawa seekor anjing bernama Lucky sebagai hewan peliharaan barunya. เขาพาลักกี้มาให้แล้วนะเขาขอโดดน้ำทีได้ปะเขาขอโดดทีเดียวเองนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้ Memasuki jam istirahat, Dai yang merupakan pengidap diabetes membuatnya harus secara rutin menyuntikkan cairan insulin, di mana hal itu seketika terhenti akibat kedatangan Yuli yang bermaksud memberikan sebuah hadiah karena ternyata hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Happy birthday. Tak lama kemudian, seorang pria yang merupakan rekan Dai bernama Samsul datang memberikan informasi jika saat ini sang produser berencana ingin membuat iklan tambahan dengan anjing peliharaan milik Yuli. Sehingga demi menambah penghasilan, Dai bersama anjingnya itu pun langsung mempersiapkan diri dan... Action! Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah semua kru pergi, Dai memutuskan berenang sebelum meninggalkan tempat itu sembari menjaga anjing milik Yuli yang dititipkan kepadanya tanpa menyadari jika saat ini seseorang telah menghidupkan pompa air bermaksud mengosongkan kembali air dalam kolam tersebut. Tak berselang lama, Samsul datang ke sana membereskan barang yang berantakan dan mengikat Lucky agar tidak berkeliaran. Ia menyarankan Dai agar segera keluar dari kolam itu karena air sudah dalam proses pembuangan.ขึ้นได้แล้วเว้ยปล่อยน้ำแล้วมาไปล่ามันไหมวะกูไปล่ามเจ้าของมันด้วยกับบุญแล้ว Sebelum pergi, Samsul memberikan 1 insulin untuk Dai berjaga-jaga dan berpamitan karena berencana akan pergi liburan keluar kota, di mana Dai yang saat ini masih ingin berenang pun meminta Samsul agar memesankannya sebuah pizza dan akan segera meninggalkan tempat ini apabila sudah mendapatkannya. งั้นมึงสั่งพิซซ่าให้กูก็ได้ไปนะเนปาลรออยู่จ้า Beberapa menit berlalu, Dai terbangun akibat Lucky yang terus saja menggonggong. Yang betapa terkejutnya Dai ketika menyadari jika air kolam hanya tinggal setengah, sehingga ia langsung menepi berharap sempat menyelamatkan diri, tetapi... Tidak ingin menyerah begitu saja, Dai menggunakan kasur renang untuk menopang badannya agar bisa keluar dari dalam kolam. Ia menggunakan tali yang diikat pada kacamata berharap dapat menggapai ponselnya. Hingga tak lama, ponsel miliknya itu pun tiba-tiba berdering. Yang bersamaan dengan itu, Lucky kembali menggonggong yang saking semangatnya. Si anjing itu sampai terjatuh sehingga... Melihat air terus berkurang, Dai segera mengambil pakaian miliknya untuk menutupi saluran pembuangan tanpa menyadari jika saat ini seorang kurir pizza sudah tiba di sana. Sampai akhirnya...คือผมไม่เห็นเพื่อนคุณลูกค้าเลยครับ Singkat cerita, Yuli akhirnya muncul tepat saat Dai sudah pasrah dan memutuskan untuk istirahat saja sambil menunggu bantuan datang. Yang dengan bodohnya, Yuli malah ikut melompat ke dalam kolam berniat untuk mengejutkannya tanpa menyadari jika saat ini sang pacar sedang dalam kesulitan. Ya doon guys, ya doon!
Ya, akibat benturan keras pada bagian kepala, Yuli mengalami pendarahan serius hingga pingsan di tempat itu, membuat Dai semakin panik. Ya, segera mengambil kembali pakaian yang menutupi saluran air demi mengosongkan kolamnya, tepat saat air hanya menyisakan sekitar 1 meter saja. Yang di tengah momen krusial seperti itu, muncul masalah lain tatkala seekor buaya liar tiba-tiba datang ke sana, di mana Lucky yang terus menggonggong pun malah semakin mengundang buaya itu untuk mendekatinya dan... Singkat cerita, pagi pun tiba. Dai menemukan test pack atau alat untuk mengecek kehamilan dari dalam saku celana Yuli, menandakan jika kekasihnya itu saat ini sedang hamil. Sehingga demi menyelamatkan calon ibu dari anaknya, Dai berniat mengambil lakban untuk menutupi luka pada bagian kepala Yuli, meskipun itu ada di dalam mulut buaya sekalipun. Sempat dikejutkan oleh Lucky, Dai segera menyuruh anjingnya diam agar tidak membangunkan si buaya dan... Selesai dengan Yuli, Dai menghampiri saluran pembuangan berharap bisa keluar melalui jalur tersebut. Namun karena harus membuka baut terlebih dahulu, ia pun kembali mengurungkan niatnya hingga tak sengaja melihat kalung milik Yuli yang mungkin bisa digunakan. Tapi apa yang terjadi? Setelah mengusir si buaya, Dai segera menggunakan kalung milik Yuli untuk membuka saluran itu. Dan setelah berhasil dibuka, ia pun menghampiri Yuli berharap dapat membangunkannya. Namun karena Yuli tak kunjung sadar, mereka malah didahului si buaya yang justru malah masuk terlebih dahulu ke dalam sana. Koi, แล้วพอจะมีทางออกไหม Karena si buaya tak kunjung muncul, Dai memutuskan untuk ikut masuk, berharap bisa menemukan jalan keluar. Namun setelah berhasil menemukannya, timbul masalah lain tatkala jalan keluar terkunci sekaligus menyadari jika Yuli sedang dalam situasi bahaya dari pantulan cermin cembung. Sampai akhirnya... Malam harinya, Dai mendapati sebuah tali dengan gelas plastik pada bagian ujungnya yang setelah ditarik, ternyata pada ujung lain juga terdapat barang yang serupa, di mana barang itu merupakan alat komunikasi tradisional yang bisa digunakan dalam jarak beberapa meter. อยากรู้สิว่าต้องช่วยกายกับลูกขึ้นไปได้ เป็นไงบ้าง หิว Di tengah perbincangan itu, Lucky menjatuhkan pizza yang saat ini hanya menyisakan 1 potong saja, membuat Dai merasa senang karena bisa memberikan makanan itu kepada kekasihnya. ขอกินซะนะยังไม่เสีย Memasuki hari ketiga, Dai terbangun akibat Lucky yang menjatuhkan sebatang besi dan karena sudah 2 hari belum memakai suntikan insulin, membuat penyakitnya kambuh dan teringat akan 1 suntikan yang disimpan oleh Samsul waktu itu. Namun karena tidak sanggup melakukan apa-apa, ia pun menggunakan lakban untuk membuat tulisan permintaan tolong berharap ada orang yang melihatnya. Dai akhirnya terbangun oleh Yuli yang sedari tadi berusaha membangunkannya untuk memberitahu jika buaya yang sedang bersama mereka saat ini bukanlah jantan melainkan betina, di mana hal itu terbukti dengan adanya sebuah telur yang diketahui merupakan anak dari si buaya tersebut.
Keesokan harinya, Dai terus memperhatikan buaya itu hingga pingsan akibat kelelahan. Hal itu ternyata sengaja dilakukan demi menjebak si buaya agar masuk ke dalam saluran pembuangan air. Yang tepat saat si buaya menginjak lubang itu, ia pun segera bangun untuk memastikan agar si buaya terkurung di bawah sana dan... Setelah rencananya berhasil, Dai dibantu Yuli untuk menyalakan api. Dengan bermodalkan pengalaman yang dimilikinya, Dai pun bisa membuat api dengan kayu yang digunakan si buaya sebagai sarang, sehingga mereka akhirnya bisa memakan sesuatu meskipun itu merupakan telur si buaya. ค่อยๆกินก้อยต้องกินให้ได้นะ Selesai makan malam, mereka yang tidak ingin tinggal lebih lama memutuskan kerjasama untuk keluar dari kolam tersebut. Namun karena Yuli tak sanggup menggapainya, Dai berencana akan membiarkan si buaya naik lagi ke atas agar Yuli bisa masuk ke sana dan pergi ke tempat lebih aman untuk bersembunyi. เราต้องปล่อยให้อีเคียมขึ้นมาเดี๋ยวจะพาก้อยไปหลบอยู่ในท่อข้างในเนี่ยมันมีที่หลบอยู่ Sesuai rencana semalam, Dai kembali membiarkan si buaya naik ke sana dan segera mengantar Yuli agar masuk lebih dulu. Menyadari bahwa hadiah ulang tahun pemberian dari kekasihnya ketinggalan, ia pun terpaksa harus mengambil hadiah itu terlebih dahulu, tepat saat si buaya mengetahui jika telur-telurnya telah dicuri dan... Malam harinya, Dai menggunakan kawat dan kain untuk mengambil insulin yang saat ini masih tersimpan di atas meja. Namun setelah berhasil menjatuhkannya, suntikan itu malah masuk ke dalam kolam. Di keesokan harinya, Dai yang sudah kelelahan akibat tidak memakai obatnya beberapa hari pun tak sengaja menjatuhkan hadiahnya dan secara kebetulan menemukan kotak berisi insulin yang tak sengaja dijatuhkan Samsul waktu itu. Setelah kondisinya membaik, Dai mendengar suara put launch atau sebuah mesin para layang, sehingga ia pun segera meminta Yuli agar menutup lubang, sementara dirinya akan meminta bantuan. Namun setelah dilihat dari jarak dekat, hal itu rupanya bukanlah manusia, melainkan hanya sebuah mainan anak-anak. Sudah, Kak. ของเด็กเล่น Tak berselang lama, angin tiba-tiba berhembus kencang membuat kawat berduri jatuh ke sana. Sehingga dengan memanfaatkan kawat tersebut, ia mulai berusaha naik ke sana tanpa memperdulikan resiko. Namun apa yang terjadi? Dan ya, akibat kejadian barusan, Dai mengalami patah tulang dan membuatnya kesulitan berjalan. Dengan menggunakan alat seadanya, ia pun segera mengobati lukanya itu sampai akhirnya tertidur dengan si buaya yang sudah menggigit kakinya. Dan... Singkat cerita, malam pun poek. Karena hujan lebat, Yuli yang terjebak di dalam ruangan pun membuat Dai kembali tersadar dan segera memancing si buaya agar menjauhi lubang pembuangan air. Ya, segera masuk ke dalam lubang tersebut. Namun alih-alih menghampiri Yuli untuk membukakan penutupnya, Dai justru malah penasaran dengan sisi lain pembuangan hingga berhasil menemukan jalan keluar lain yang membuatnya langsung tertawa bahagia sampai akhirnya...
Di hari berikutnya, mainan para layang itu pun kembali datang yang kali ini jatuh ke dalam kolam, membuat si pemilik yang sedang bersama sahabatnya datang ke lokasi guna mencari mainannya itu. Dengan menggunakan sebuah tangga yang diikat pada gorong-gorong, mereka pun segera turun untuk mengambilnya. Setelah mendapatkannya, mereka dibuat heran dengan adanya bekas darah sekaligus tulisan permintaan tolong. Namun karena tidak ada siapapun sekaligus hujan akan turun, membuat mereka spontan memutuskan segera pergi dari tempat itu. ใครติดวะ ไม่เกี่ยวไปเถอะเสียเวลา Mendengar suara keributan, Dai terbangun dari tidurnya dan segera naik ke atas. Namun karena kesulitan berjalan, ia pun lagi-lagi harus terlambat meminta bantuan. Melihat bekas tangga yang digunakan dua orang barusan, ia pun segera menghampiri tangga tersebut untuk naik ke atas, tetapi... masalah kembali muncul yang membuat Dai harus menghadapi si buaya itu terlebih dahulu. Tepat di tengah hujan deras yang sedang terjadi, mereka berdua pun saling menghadapi satu sama lain sampai akhirnya... sempat berhasil memukulnya beberapa kali. Dai dibuat kewalahan tatkala si buaya lebih tangguh dari dirinya. Bersamaan dengan itu, ia melihat pantulan dari kaca cembung yang memperlihatkan bahwa Yuli sedang kesulitan akibat air yang semakin naik. Tak ingin membuang waktu, Dai segera menggunakan kayu runcing dan berhasil melukai satu mata si buaya. Akibat hujan deras, gorong-gorong yang di atas menjadi terguling membuat tangga kembali naik, sehingga untuk kesekian kalinya, Dai mengalami kegagalan dan memilih pasrah tatkala menyadari jika Yuli tidak akan sempat diselamatkan. Namun tepat saat si buaya akan memakan kepalanya, Yuli rupanya masih bertahan dengan membunyikan peluit anjingnya sehingga... Lucky yang juga mendengar peluit tersebut seketika berlari ke dalam kolam, membuatnya langsung tergantung dan tewas dengan posisi mengenaskan. Sehingga untuk melampiaskan kekesalannya, Dai mengambil batang besi untuk menghabisi si buaya dan... Dengan berat hati, Dai menjadikan Lucky sebagai pijakan agar ia bisa naik ke atas, sekaligus mengambil batang besi demi menyelamatkan kekasihnya. Sempat kembali bergelantungan, Dai segera masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Yuli, dan setelah membawanya ke atas, ia pun segera melakukan CPR sebagai langkah awal penyelamatan. Dan di tengah keputusasaan akibat kekasihnya yang tak kunjung siuman, Dai hanya bisa menangis sampai akhirnya Yuli tiba-tiba hidup kembali. Tamat. Ending yang sangat membagongkan.